Selamat untuk Pak Prabowo dan Pak Gibran ya, sudah terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia 2024 sampai 2029. Walaupun masih di-challenge ke petun, di mana itu hampir nggak mungkin menang, nggak mungkin kalah maksudnya dia. Jadi, beredar informasi di berita teman-teman ya, kalau Prabowo menang, Prabowo terpilih, maka sudah sah nih, pajak akan cerai dari Kementerian Keuangan. Nah, ini bagaimana ceritanya nih? Kalau kita tahu ceritanya zaman dulu itu kan, banyak beredar isu di mana pajak itu pengennya berpisah dari Kementerian Keuangan. Tetapi Kementerian Keuangan itu mengambil kembali dan akhirnya mereka nggak jadi gitu loh. Dan, gue nggak tahu ya seberapa besar power-nya Sri Mulyani sampai segitunya, di mana pajak tuh nggak bisa lepas dari Kementerian Keuangan. Nah sekarang Kementerian Keuangan tuh, Prabowo Gibran sudah menyatakan dengan tegas ya ketika dia kemarin itu di debat cawapres dan capres kan, mengatakan bahwa kalau mereka terpilih maka pajak dia akan pisahkan dari Kementerian Keuangan. Nah, apa positif negatifnya? Kita baca dulu deh ya, kita baca dulu dari berita CNBC. CNBC ini berita yang kadang-kadang agak agak ngaco juga ya. Mohon maaf nih CNBC ya, kadang-kadang ya, nggak selalu ya. Oke, mari kita baca. Ini beritanya ya, hari tanggal 23 April. Prabowo terpilih, pajak sah cerai dari Kemenkeu. Oke. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional ya. Jadi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional telah merampungkan rencana awal rencana kerja pemerintah RKP 2025. Wih, luar biasa. Baru bulan April, dia sudah bikin rencana kerja 2025. Memang hebat negara kita ini. Dalam rencana itu, Bappenas juga telah mencantumkan target rasio pajak atau tes rasio yang ditarik oleh Badan Otorita Penerimaan Negara yang menjadi program kerja Prabowo Gibran ya, luar biasa. Dikutip dari dokumen RKP 2025 itu, Bappenas menyebutkan optimalisasi pendapatan negara diarahkan pada upaya perbaikan administrasi dan pemungutan pajak yang lebih efektif. Tetapi nggak jelas nih, maksudnya apa nih efektif ya? Hal tersebut sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang HPP ya, oke. Upaya meningkatkan penerimaan perpajakan dilakukan untuk mencapai target rasio penerimaan perpajakan sebesar 10 sampai 12%. Menurut gue ini mimpi yang terlalu indah, eee, tentu saja mimpi ini akan dibarengi dengan penembakan di kebun binatang yang luar biasa lebih parah ya, dan lebih berdarah-darah ya. Tetapi belum belum tentu itu hal yang buruk teman-teman, tapi maksud kita adalah jangan sampai lu sembarangan nembak orang, jangan sampai sembarangan, semua binatang lu tembak-tembakin, yang gemuk maupun yang kurus lu tembak-tembakin, kemudian yang salah maupun yang benar lu tembakin, akhirnya banyak yang mati, itu bahaya juga ya. Jadi makan kenyang sekarang tetapi 2 3 tahun lagi malah, cilaka kan bahaya juga. Oke. Target tax ratio itu rencananya akan dicapai melalui beberapa cara. Nah, ini dia. Di antaranya, pembenahan kelembagaan perpajakan lewat pembentukan Badan Otorita Penerimaan Negara. Oke, keberadaan badan tersebut dinilai akan meningkatkan tax ratio sehingga APBN dapat menyediakan ruang belanja yang memadai bagi pelaksanaan pembangunan guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Terus terang kita semua termasuk gua juga masih bingung ya, apa hubungannya dengan badan otorita ini, dengan pemisahan Kemenkeu DJP dari Kemenkeu ini, apa hubungannya dengan penerimaan pajak? Apa hubungannya? Itu masih masih nggak nangkap sih kita sih ya. Apa hubungannya sebenarnya? Toh mereka kerja biasa-biasa aja kan, normal-normal aja, cuman di atas aja yang berubah, tapi di level AR, di level Kanwil itu kan nggak ada perubahan ya. Jadi kita masih nggak ngerti nih, apa maksudnya dan tujuannya, informasi seperti ini. Selain itu, target tax ratio juga akan dicapai melalui percepatan implementasi core tax system. Nah, 1 Juli teman-teman ya, 1 Juli 2024 sebentar lagi akan, jadi, tetapi seperti apa bentuknya kita masih nggak jelas. Dengan mengoptimalisasi pengelolaan data yang berbasis resiko dan interoperabilitas data. Tax rasio juga akan digenjot dengan mendorong sistem perpajakan lebih sesuai dengan struktur perekonomian. Lalu, tax ratio akan dicapai dengan kegiatan ekstensifikasi pajak dan pengawasan atas WP High Wealth Individual ya, HWI. Jadi, siap-siaplah Anda yang sudah gemuk ya, kata Gibran ya, buat Anda yang sudah gemuk, siap-siaplah kita hantam. Bercanda ya. Maksudnya ya kalau emang lu high wealth individual, lu orang kaya, ya lu siap-siap diminta lebih banyak gitu kan, hal yang wajar loh, di semua negara juga begitu kan. Penegakan hukum
yang berkeadilan melalui optimalisasi pengungkapan ketidakbenaran perbuatan, ini setuju gue ya. Gue setuju kalau memang ada pengungkapan ketidakbenaran perbuatan secara sukarela ya, ini sangat bermanfaat sekali kalau perlu ada TA lagi atau PPS lagi ya, dan pemanfaatan kegiatan digital forensik. Oke, bagus. Terakhir, target ini akan dicapai dengan penajaman insentif pajak yang tepat sasaran untuk mendorong sektor prioritas seperti pertanian, manufaktur, pariwisata, dan usaha mikro, kecil, dan menengah berkembang. Gua rasa sejauh ini yang namanya insentif pajak itu nggak pernah berhasil ya, nggak pernah berhasil, selalu kadang-kadang salah sasaran lah, kemudian hanya berlaku bagi oligarki tertentu lah, jadi ya memang gitulah. Gitu doang beritanya, udah. Nah ini nih, gua mohon maaf nih ya, CNBC nih, mohon maaf nih bapak-bapak wartawan di CNBC ya, suka banget bikin berita yang clickbait tetapi isinya nggak bener. Mana ada dibilang di sini bakal cerai sama Kemenkeu? Coba deh, tadi di kalimat mana ya dia bilang bahwa akan bercerai dari Kemenkeu? Nggak ada kan? Memang nih CNBC ini suka bikin berita yang aneh-aneh. Judulnya dengan isinya nggak nyambung. Mohon maaf nih ya Bapak CNBC. Eee, jadi memang betul kata Gibran, dia akan memisahkan DJP dari Kementerian Keuangan. Cuman kita masih nggak ketemu logikanya, apa hubungannya hal tersebut dengan tujuan dari penerimaan negara? Apa hubungannya? Apakah dengan berpisah dari Kemenkeu, DJP akan bisa meningkatkan penerimaan negara? Bagaimana logikanya? Bagaimana hitung-hitungannya? Apakah tax ratio akan naik? Bagaimana hitungannya? Bagaimana logikanya? Nggak nyambung gue sih. Nah, terus terang, gua dan beberapa praktisi hukum ya, cukup pesimis dengan hal ini ya. Kita cukup pesimis di mana kita melihat tindakan ini akan ada arah untuk justru lebih merusak gitu loh. Jadi ini mohon maaf nih ya teman-teman ya, ini adalah sebuah pendapat pribadi aja ya, bukan sebuah dasar hukum ataupun kajian akademis, bukan ya. Selama ini yang gue dengar, Ibu Sri Mulyani itu mampu melindungi atau alias menjagain keuangan supaya nggak bocor ke mana-mana gitu ya. Jadi kalau ada yang nggak beres, dia punya kemampuan untuk ngeberesin ini dalam arti, nggak boleh nih, ini uang nggak boleh keluar ke sana nih, atau ini ditutup nih, atau anggaran ini ditahan nih, dia punya kemampuan itu. Sedangkan kalau dia DJP lepas dari Kemenkeu, kemudian dia berdiri sendiri, maka akan sangat mudah sekali si bosnya DJP ini nanti diintervensi oleh ya semacam oligarki, pengusaha dan sebagainya untuk membuat berbagai kebijakan yang menguntungkan mereka, terutama orang-orang yang memenangkan dalam hal pemilu. Orang-orang ini mohon maaf ya, ini bukannya gue menuduh, tetapi, ini sangat dikhawatirkan gitu ya. Dengan lepasnya dia dari Kemenkeu, DJP ini menjadi sangat mudah diintervensi, apalagi dia langsung bertanggung jawab kepada RI 1 ya, kepada RI 1, kepada presiden, di mana kalau presiden yang langsung bertanggung jawab kan presiden tinggal tunjuk, "Tolong ya, ini dibantu ya." Wah, selesai urusannya. "Tolong ya, yang PT ini dibantu ya, PT ini jangan jangan diperiksa ya, atau diperiksa tapi tolong diselesaikan ya dengan berbagai cara." Akhirnya tidak ada filter di tengah-tengah yang namanya Menteri Keuangan atau siapapun itu gitu loh. Nah, hal ini sangat-sangat kita khawatirkan, gitu, Guys. Kita sangat khawatir, eee, justru dengan berpisahnya dia dari Kemenkeu, masuk ke menjadi sebuah badan independen yang langsung bertanggung jawab sama presiden, dia akan lebih bersewenang-wenang terhadap orang yang lemah, dan dia akan lebih mudah untuk bernegosiasi dengan oligarki. Ini yang sangat kita khawatirkan, mudah-mudahan nggak terjadi, tetapi gua secara pribadi sangat sangat pesimis ya, dan sangat-sangat, menanti bagaimana kejadiannya nanti gitu loh. Karena ini sangat mungkin terjadi gitu. Karena sudah tidak ada filter. Kalau dia langsung bertanggung jawab sama presiden, ya sudah jadi seperti KPK gitu teman-teman ya. Lu tahu maksud gua teman-teman ya. Jadi akan sangat berisiko. Dan kita menunggu deh bagaimana hasilnya nanti. Kalau sampai betul terjadi, eee penembakan semena-mena di kebun binatang, maka yang terjadi nanti adalah nanti akan jadi seperti Rusia gitu ya. Mohon maaf nih, gua cuma berpendapat ya. Akan jadi seperti Rusia, nanti kalau lu mau selamat, ya lu dukung pemerintah. Kalau lu mau selamat, ya lu bernegosiasi. Kalau lu mau selamat, ya lu korupsi, gitu. Kalau lu ngelawan, ya lu mati. Kalau lu ngelawan, lu hantam. Kalau lu ngelawan, lu ditembak, mati lu, gitu. Jadi ini hanya simulasi teman-teman ya, hanya simulasi dan hanya pendapat pribadi dan kita berharap nggak seperti itu kejadiannya, tetapi bisa ke arah sana, gitu loh. Kalau, perubahan ini tidak didesain dengan hati-hati, tidak direncanakan dengan hati-hati, gitu. Karena kalau dia sudah punya kekuasaan tersendiri selevel kementerian, maka dia bisa bertindak sewenang-wenang.
gitu. Kalau dia punya kekuasaan yang berlebih, kewenangan yang berlebih, maka dia bisa menggencet orang yang suka-suka dia mau digencet, dan dia bisa bernegosiasi dengan mudah dengan orang-orang yang bersedia tunduk dan patuh dan mau kasih uang suap. Ini sangat-sangat berisiko sekali. Gitu deh, kita tunggu teman-teman ya, Korteks nanti di bulan Juli, dan bagaimana Pak Presiden Prabowo yang terhormat ini betul-betul bisa memberikan, sistem perpajakan yang adil buat kita semua. Gitu teman-teman ya, oke? Semoga bermanfaat, sampai jumpa lagi.